أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kajian Zoom dan YouTube Quranholic ya. Sekali lagi saya izin menyapa Bapak Ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah hadir ya. Nanti insya Allah kita akan kajian ini selama 1 jam dan ada tanya jawab sedikit. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, silahkan bertanya di kolom chat dan kita akan dahulukan yang raise hand. Bagi yang di YouTube, silahkan tanyakan pertanyaannya atau kasih feedback di komentar YouTube-nya. Dan terima kasih juga sudah subscribe dan sudah berlangganan di Quranholic. Baik, kita mulai. Hari ini yang akan menginspirasi adalah Ustadz Muhammad Muslihin, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Maka dari itu kita persilakan kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Bang Irsal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nafas, masih bisa memberikan, Allah masih bisa memberikan atau memberikan kita kesempatan untuk menghirup udaranya dan memberikan kita kesempatan menggunakan telinga kita, mata kita, semuanya di jalan ketaatan kepadanya. Karena Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa di antara tanda kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat ia mampu menggunakan seluruh jawarihnya, anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kita bersyukur yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara menghindari maksiat kepadanya dengan menggunakan anggota tubuh kita. Karena sungguh kita hamba yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau anggota tubuh yang kita gunakan, rezeki yang Allah berikan, nafas yang kita hirup, mata yang Allah berikan pada kita, telinga, lidah kita, lalu kita gunakan untuk membangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah menempatkan seluruh anggota tubuh kita dan insya Allah ruh dan jiwa kita di jalan kebaikan, di jalan ilmu, mendengarkan hal-hal yang baik-baik, dan semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan alam bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin umat, Nabi yang ketika Isra dan Mi'raj, ya, pada saat beliau bersama para nabi, beliau maju menjadi imam. Dan insya Allah semoga kita menjadi makmum beliau. Semoga kita tetap istiqomah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak di akhirat kita diakui
sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa ruginya kita jikalau kita mengaku-ngaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian di akhirat kita tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di akhirat dengan salawat yang kita baca ini mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawan seiman dan setakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya ya untuk sama-sama merenungi kembali apa yang sudah kita kaji pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu terkait mengenai rahasia-rahasia salat yang mana banyak sekali, yang mana segudang rahasia yang bisa kita temukan di dalam salat ini sendiri. Bahwa salat selain kita melakukan zawahirnya, yaitu zahir dalam salat, kita berdiri, ya, kita ruku, kita sujud, kita mengangkat tangan, ya, ketika kita membaca atau melaksanakan takbiratul ihram, kemudian kita salam ke kanan, assalamualaikum, ke kiri, assalamualaikum. Tapi lebih dari itu, bahwa salat ini memiliki rahasia-rahasia yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan salat ini sebagai ruang bagi manusia untuk bisa bertemu dan bermunajat dengan Tuhannya. Lalu ketika manusia bermunajat dan bertemu dengan Tuhannya di dalam salatnya, maka apa saja yang perlu diperhatikan oleh manusia, oleh diri kita yang sedang melaksanakan salat ini. Maka Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ada 6 hal yang mesti kita ketahui, yang mesti kita pahami pada saat kita hendak melaksanakan salat. Di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa hadis di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu cucilah ia. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita sebelum melaksanakan salat menyuci pakaian kita. Yang mana ulama, ya banyak ulama, bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menafsirkan thiyabaka fatahhir ini sebagai membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang akan membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama juga menjelaskan bahwa ketika kita berwudu juga, maka pada hakikatnya kita sedang bertaubat. Pada saat kita berkumur, kita meminta ampunan sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lisan-lisan kita yang sibuk menggunjing orang, menebarkan atau menyebarkan aib-aib orang lain, atau membuat fitnah, atau membuat kerusakan, membuat mafsadah di atas dunia ini. Kemudian pada saat kita membasuh muka kita, atau yang kedua pada saat kita istinsyak, ya, pada saat kita memasukkan air ke dalam hidung kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita nanti kelak di akhirat bisa mencium baunya surga. Pada saat kita membasuh muka kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya muka kita ini memiliki rasa malu,
yaitu wajah yang memiliki rasa malu, terutama malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta ampunan dari muka kita yang selalu membawa rasa sakit hati bagi orang lain, atau muka kita yang memperlihatkan kemarahan sehingga membuat orang lain menjadi takut, membuat orang lain menjadi tidak bahagia, membuat orang lain menjadi tersakiti. Lalu kita membasuh kepala kita, mengusap kepala kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kepala kita ini tidak memikirkan apa-apa, tapi memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian kita mengusap telinga kita dengan berharap bahwa telinga ini tidak ada yang didengarkan olehnya kecuali hal-hal yang baik, kecuali hal-hal yang positif. Dan kita membasuh kaki kita supaya kaki kita melangkah pada hal-hal yang baik juga. Dan selain kita meminta kepada Allah dari hal-halnya tadi, kemudian kita bertaubat sebelumnya, yaitu kita menyucikan jawarih kita, anggota tubuh kita dari hal-hal yang bersifat menyesatkan atau membuat kita bergelimangan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam salat. Hal yang pertama kali atau hal batin atau hal yang bersifat ruhiyah atau nafsaniyah yang harus dilakukan oleh kita adalah yang pertama harusnya hudurul qalbi. Jadi sebelum banyak orang berbicara tentang mindfulness ya, bahwa jikalau kita ingin berbahagia maka jangan ingat masa lalu, jangan memikirkan masa depan, tapi pikirkanlah apa yang ada di sekitarmu. Ya, sebut 5 hal yang ada di sekitarmu, bahkan sebut dirimu, sebut sesuatu atau benda yang engkau lihat. Nah, Islam mengajarkan kita mindfulness yang pertama yaitu melalui hudurul qalbi. Kita menghadirkan hati kita. Jadi kita diajarkan atau diperintahkan untuk menyadari bahwa kita sekarang ini akan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang menciptakan orang yang kita idolakan, yang menciptakan orang-orang yang kita tunggu ceramahnya, omongannya, pembicaraannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mungkin kita pernah mengidolakan seseorang, atau pernah excited sama seorang, atau ulama besar, atau siapapun itu, yang mana kita mengharapkan untuk adanya pertemuan antara diri kita dengannya. Atau ada seseorang yang kita idolakan, yang kita ingin harapkan adalah mendengarkan ucapannya. Maka tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih kita tunggu-tunggu daripada kita menunggu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dengan menghadirkan hati kita. Yang menciptakan ulama terbesar yang kita hormati tadi. Yang menciptakan lisan orang-orang yang ingin kita dengar nasihatnya. Yang menciptakan orang-orang yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Maka sungguh luar biasa kalau kita tidak bisa menghadirkan hati kita ketika kita bertemu dengannya. Jikalau kita bertemu dengan seseorang, atau ada orang yang menggandrungi seorang artis, atau seorang penyanyi yang mungkin bisa merubah hidupnya, sampai dia rela-rela membeli tiket konser, sampai dia rela-rela untuk cuti dari pekerjaannya, sampai dia rela-rela ya untuk hadir macet-macetan, bayar beli pesawat untuk bertemu seorang tersebut. Tapi masa kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang yang kita idolakan tersebut, yang menciptakan suara indah dari yang menyanyi tersebut. Maka kalau kata Bang Haji Roma Irama, terlalu ya.
Ya, terlalu sekali. Oleh sebab itu, hal yang wajib kita lakukan, menghadirkan hati kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghadirkan hati kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ulama menjelaskan obatnya harus ada himmah, semangat, motivasi, keinginan yang kuat ya, untuk melaksanakan sholat, untuk bertemu dengan Rabb, bertemu dengan Tuhannya melalui sholatnya. Minggu kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah menjawab daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Zakaroni abdi. Allah, hambaku telah mengingatku. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi. Jadi masa kita nggak menunggu-nunggu salat kita? Makanya hudurul qalbi ini adalah salah satu cara kita flow, salah satu cara kita bermeditasi, lebih baik dari yoga dan lain sebagainya. Karena kita menghindari semua hal-hal yang bersifat hawa nafsu, menghindari pikiran kita dari memikirkan hal-hal yang bersifat duniawiyah, kemudian kita fokus hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang penting kita lakukan adalah hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati kita pada saat kita sholat. Nah, ini harus kita usahakan, harus kita perjuangkan dengan semangat apa tadi? Himmah kita adalah bahwa kita akan bertemu, kita akan bermunajat, ya, kita akan bercengkrama ya, Ya, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa berdialog taala, sama. berdialog dengan orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, yang akan bisa membuat kita bisa menghadirkan hati kita, yaitu dengan mahabbah. Jadi kalau kita ingin mengukur rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengukur dengan ibadah kita. Kalau orang cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selalu merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ia memberi, maka ia tidak akan mengharapkan respon dari seseorang yang ia beri, tapi ia akan mengatakan bahwa Allah suka terhadap orang yang memberi. Pada saat ia membuat kawan-kawannya berbahagia, Allah cinta pada hambanya yang membuat hamba yang lain berbahagia. Pada saat ia menyelesaikan masalah-masalah daripada saudaranya, keluarganya, atau teman-temannya, maka Allah cinta. Maka dia merasakan adanya penyaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang disebut dengan mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi dia tidak peduli dengan celaan orang lain. Dia tidak peduli dengan pujian orang lain. Yang ia pedulikan adalah bahwa ketika Allah menyaksikan ia melakukan itu, menunjukkan bahwa ia sedang membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sholat juga, ya kita sedang menyampaikan rasa rindu kita, ya kan? Menyampaikan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu, ya, yang mereka tunggu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam bekerja dan lain sebagainya, itu adalah apa? Adalah sholat. Karena di sini sholat sebagai syifa, sebagai obat bagi kita semuanya. Obat bukan hanya obat fisik saja, obat rohani saja, tapi sebagai obat fisik saja, obat fisik juga. Kalau kemarin kita ceritakan, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, bahwa ketika beliau terkena anak panah, kemudian menusuk kaki beliau, dan para sahabat
mengadu kepada baginda Rasulullah SAW dan memerintahkan para sahabat ini untuk mencabut anak panah beliau dari kaki Sayyidina Ali pada saat beliau sholat. Dan Sayyidina Ali pada saat selesai sholat beliau mengatakan bahwa darah apa ini? Saking tidak merasakannya. Nah, kisah lain yang diceritakan oleh guru saya. Guru saya punya jamaah bahwa ada seseorang yang sudah divonis akan meninggal dunia. Sehingga dokter mengatakan bahwa beberapa bulan lagi dia akan meninggal dunia. Karena dia punya diabetes dan dia sudah komplikasi. Kemudian pada saat ia melaksanakan sholat, kemudian dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Kemudian dia bergelimangan air mata sehingga ia merasa dirinya tiada. Dan kemudian ia benar-benar menyerahkan tauhid, menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak mampu menyembuhkan diri saya. Dokter pun tidak mampu menyembuhkan diri saya. Penyakit saya ini. Lalu dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia check up kembali ke dokternya dengan sebab sholat yang ia lakukan tadi, maka ternyata semua komplikasinya sudah hilang. Artinya apa? Penyerahan diri kepada Allah dengan sepenuh hati akan benar-benar menjadi obat bagi kita, bagi masalah kehidupan dan bagi masalah kesehatan. Bahkan ada baru-baru ya, yang sudah kita dengar, mungkin ada sebagian yang mendengarkan bahwa ada seorang bapak yang terkena stroke, kemudian dari stroke-nya ini kemudian dia berusaha sholat, kemudian dia melapaskan iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Akhirnya dia tidak bisa ngomong, dengan bacaan sholat ini dia bisa ngomong. Itu adalah efek. Yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghadirkan hati ini adalah bukan tujuan kita untuk sehat tadi. Oh, dia sehat dengan cara salat, bukan itu. Maka kalau itu tujuannya, maka kita tidak akan menemukan kesehatan. Tetapi hal-hal yang bersifat kesehatan dunia itu akan ikut semuanya. Seperti itu. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah menuju Allah, kalau kita sudah tujuannya akhirat, maka dunia, kesehatan dan lain sebagainya akan mengikuti kita. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dunia itu ibarat bayang. Jikalau bayang itu kita kejar, maka ia akan lari. Dan jikalau kita berlari darinya, maka ia akan mengejar-ngejar kita. Bayangan ya. Ya, bayangan. Jadi, tahu bayangan kan? Kalau kita Tahu. jalan itu kan kita punya bayangan. Ya. Nah, kalau kita kejar bayangan itu nggak akan pernah bisa kita temukan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tapi ketika kita berlari darinya, dari bayangan tersebut, maka bayangan tersebut akan mengejar-ngejar kita. Ngikutin Oleh kita. sebab, nah, ini menghadirkan hati ini penting sekali ya Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita melaksanakan ibadah salat kita. Nah, bagaimana cara menghadirkannya tadi? Yaitu himmah. Bagaimana hadirnya himmah tadi? Mahabbah. Bagaimana hadirnya mahabbah tadi? Dari ma'rifah. Jadi himmah itu keinginan yang kuat itu muncul daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana munculnya rasa cinta? Munculnya dari ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang tidak mengenalnya, tidak mungkin kita akan menumbuhkan atau akan tumbuh rasa cinta yang menggebu-gebu dalam hati kita. Dan ketika kita tidak memiliki mahabbah dan cinta tadi, tidak mungkin kita akan memiliki himmah yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, ya, di atas hudurul qalbi ini paling rendah loh Bang Irsam. Ini hudurul qalbi ini di dalam tingkat paling rendah. Di atasnya ada yang dinamakan sebagai at-tafahum, memahami daripada hakikat sholat tadi itu. Nah, hakikat sholat. Jadi, kalau dalam fikih itu Bang Irsal kan sesuatu yang dibolehkan di luar sholat, itu di dalam sholat itu kan nggak boleh. Oke. Nah, makan membatalkan sholat.
Kalau misalnya kita ada apa namanya makan sesuatu atau daging, kemudian ada yang nyelip ya Selip. di gigi kita, kita ambil kemudian kita makan, batal sholatnya. Atau Oh, ada permen, kemudian kita ngisap permen, ada sisa-sisanya sedikit, itu membatalkan sholat kita, ya oke. kan? Membatalkan sholat kita. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang dihalalkan di luar sholat, di dalam sholat itu diharamkan. Berarti kan membatalkan sholat. Nah, jadi pada saat sholat ini juga harus ada tafahum tadi. Memahami hakikat sholat tadi. Yang pertama, kaitannya dengan sesuatu yang dibolehkan di luar sholat dan diharamkan dalam sholat, maka jangankan hal yang bersifat zawahir saja. Hal-hal yang bersifat hawa nafsu juga nggak dibolehkan. Makanya sudah kita jelaskan berapa kali ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Nah, pada saat kita mengangkat tangan kita, itu kan kita lagi menepis dunia. Allahu Akbar, kemudian kita ambil, kemudian kita jadikan di dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tekap nih. Nah, makanya kita taruh tangan kita antara antara pusar dan antara dada dan hati. Nah, kita taruh seperti ini. Itulah kemantapan diri atau bentuk penyadaran diri kita. Kemudian kita fokus. Itulah yang disebut dengan qiyam. Itulah disebut dengan menegakkan sholat. Yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan tujuannya. Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafahum tadi apa? Memahami makna sholat tadi. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asil. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore, pada waktu pagi dan siang, waktu pagi dan petang. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya ya Allah, saya menghadapkan wajah saya ini kepada yang menciptakan langit dan bumi. Saya hadapkan. Jadi kita nggak hadapkan ke kanan, ke kiri, ya, kepada anak, keluarga, kemana-mana. Tapi ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifan musliman. Hanif di sini artinya apa? Mailun. Jadi saya cenderung hanya padamu ya Allah. Hati saya hanya cenderung padamu. Disunahkan juga sebelum kita sholat itu, kita bertawuz dengan membaca surah An-Nas. Ya. Di Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kita baca, disunahkan. Nah, kenapa? Karena kita nggak akan bisa lawan setan. Ya. Setan itu musuh kita, tetapi salah satu-satunya yang menjadi tameng kita, ya, atau menjadi senjata kita untuk bisa melawan setan itu adalah mengingat Allah dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan itu cerdik dan licik, ya. Makanya perlu ta'awuz tadi, cerdik dan licik. Nah, saya cerita, boleh nggak saya cerita nih dikit? Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh kan? Nggak boleh. Jadi saya cerita sedikit bahwa setan itu di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa dalam Madarijus Salikin kalau nggak salah, atau kitabnya Imam Abdul Wahab Asy-Syarani dijelaskan bahwa cara setan menggoda manusia itu pertama, setan bangunin. Nah, siapa Bang Irsal? Contohnya Bang Irsal lah ya. Ya, saya Bang penuh Irsal, Bang godaan Irsal. setan. Contoh aja nih. Ya. Bang Irsal, bangun. Oke. Ya, bangun Bang Irsal kan. Wah, alarm. Sholat, ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Ini Ambil air masih wudhu. setan nih yang ngomong ini. Masih Ambil air. setan yang ngomong nih. Oh, terus. Oh. Nah, ambil air wudhu, ya, basuh mukanya. Ingat Allah, kata setan. Ingat. Jadi setan nyuruh kita ingat Allah. Pokoknya niatnya dalam wudhu terus. Nah, habis itu sholat. Nah, sholat Allah. Yang khusyuk ya sholatnya Allahu Akbar gitu kan. Habis itu baca Quran. Habis sholat baca Quran. Habis itu pergi ke masjid jamaah. Pas pulang-pulang, dia sudah merasa sempurna. Alhamdulillah, saya sudah wudhu dengan baik. Saya sudah sholat.
sesudah baca Quran. Dia pulang-pulang, dia lihat ada lampu tetangganya yang masih mati. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, ini kenapa nggak bangun tahajud ini? Wait, Maka Oh, habis semua pahalanya itu. sombong ya. Dengan kesombongannya, Sombong. Iya, gara-gara dia merasa diri lebih baik dari orang lain. iya, iya, Makanya iya. sholat itu nggak boleh membuat kita diri lebih baik dari orang lain. Bisa jadi orang munafik. Ketika ada orang yang rajin sholat jamaah ke masjid, lihat orang nggak sholat, kemudian dia merasa diri lebih mulia dari orang itu. Makanya ada cerita, ini udah familiar ya. Ada orang keluar dari masjid jadi orang munafik, ada orang ada preman masuk ke masjid jadi orang mukmin yang Iya. sejati. Nah, gara-gara tadi Pak ya. Makanya itu perlu ta'awudz ya. Ini dari pernyataan sederhana ya, tapi jawabannya banyak sekali yang jadinya. Yaitu Iya. a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, yaitu bahwa dengan penuh penghayatan kita berlindung. Makanya kan Nabi Adam aja ketika digoda oleh setan itu Pak. Ketika digoda oleh setan itu, Nabi Adam itu bukannya membangkang. Jadi bukan karena oh ini buah khuldi atau ini bisa mengekalkan saya. Setan itu apa namanya? Nabi Adam itu kan nabi. Jadi setan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena membawa nama Allah. Hmm. Eh, jadi kalau misalnya kita sering-sering nyebut demi Allah saya nggak pernah, itu kan kita omong kosong kan. Tapi Iya, iya. kalau orang-orang suci itu kalau nyebut orang yang menyebut nama Allah, oh berarti ini nggak mungkin salah. Pasti ini benar. Karena dia mengatasnamakan Allah. Nah, makanya kita tidak boleh apa namanya memudahkan lidah lidah kita demi kita lidah kita ya padahal nggak penting ya. Udah mandi belum? Udah demi Allah udah nggak perlu kita bicara udah ucap demi Allah. Atau wallahi wa billahi wa tallahi itu nggak boleh. Ya, dalam agama itu disuruh dihindarkan untuk banyak-banyak memperamaikan Allah dalam hal-hal yang remeh-temeh tadi. Nah, jadi setan itu seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Makanya dalam hal apapun kan kita selalu ta'awudz tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tadi sebelum sholat baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Karena satu-satu tameng kita yaitu mengingat Allah, zikrullah. Nah, makanya setan itu kalau sudah nggak bisa tuh pada saat kita sholat tuh nggak bisa goda kita nih, ya kan? Iya. Pada saat kita sholat nggak bisa goda kita karena kan setan tuh menghindar tuh kalau kita sudah menghadirkan Allah, ingat Allah. Hmm. Nah, nggak boleh kita banyak ingat setan. Harus kita kan mungkin ada kebanyakan ingat setan ya. Astagfirullahaladzim, ini setan mungkin. Jadi yang diingat setannya, yang ucapan astagfirullahaladzimnya itu nggak diperhatiin. Astagfirullahaladzim, ini setan, ini setan. Jadi yang diingat setannya, ya makin senang setannya. Tapi kalau kita astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba mohon maaf padamu. Nah, Iya. jadi nggak jangan memperbanyak zikrus syaitan ya, tapi perbanyaklah Zikir. zikrullah, maka syaitan itu akan menghindar. Masya Allah. Iya, iya, Kalau iya. ibarat ini kan dalam teori kesehatan juga gitu Bang Irsal kan? Iya. Ya, kalau nggak salah dulu waktu saya kuliah pertama-tama itu sama Bang Irsal ngasih tahu. Bang Irsal ini kan dulu dokter ya, dokter mentality. Bilang Jangan bahwa kasih tahu kalau Ustaz, jangan nyebutin kasih tahu diri, Ustaz. jangan jangan bilang saya sakit ini nanti beneran. Saya ingat banget tuh Bang Irsal pernah ngomong gitu. Maka Hmm. dia akan menjadi beneran ke dalam diri kita. Sesuatu penyakit yang kita sebut-sebut. Maka kan dalam teori kedokteran kan suruh kita positif ya. Bahkan Positif. tidak boleh mengatakan saya tidak sakit ini, tidak sakit ini. Saya tidak sakit kanker, saya tidak sakit jantung, tapi kita mengatakan saya sehat. Jantung saya sehat, kemudian tubuh saya sehat, mata saya sehat. Bahkan tidak mengatakan saya tidak sakit aja nggak boleh kan dalam teori kedokteran. Nah, setan itu juga seperti itu. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, automatically setan itu akan menghindar. Masya Nah, Allah. tapi kalau kita lengah sedikit, lengah ya tadi, wah, saya lebih baik dari dia secara tidak langsung karena dia lampunya masih mati. Sedangkan dirinya sudah tahajud luar biasa kemana-mana. Seperti Ngeri, itu, ngeri, ngeri. pemirsa. Jadi Ustaz baca ta'awudz juga ketika setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah kan biasanya ada yang baca sebagian ayat atau di pertengahan surat itu baca lagi nggak ta'awudznya. Ya, disunahkan Bismillahirrahmanirrahim disunahkan. Ta'awuz juga. Ta'awuz disunahkan awal aja.
awal aja. Oh, awalnya aja. Berarti Kan kalau kita udah lagi yang ghairil magdubi alaihim waladdallin, enggak usah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la enggak ilaha usah. illallah Ya, saya. ya. Tapi sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Oh, iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Ada yang raise hand yang kedua nih, Kiai. Ada Ya, silakan. Yuni Marnis Ustaz. Oh, berarti Bapak ya. Silakan Ustaz Yuni Marnis. Bukan Bapak, Ibu. Oh, Ibu. Oh, berarti Yuni Ya, Marnis Ustazah. Ini ya. Ustaz itu nama atau apa Mudah-mudahan, nih? amin ya Allah. Ya Pak Ustadz, saya dalam sholat masih ada keraguan. Contohnya salah satu katanya kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kan seolah-olah khatam Quran. Apakah dalam sholat karena kan baca Al-Ikhlas 3 kali dibolehkan? Nah ini yang selalu jadi pikiran dan mengantung. Itu aja dulu. Oke. Oh iya. Saya pertanyaannya sama juga Bu, bagus itu Bu. Saya juga suka gitu tuh. Monggo. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama seperti baca Quran 1 juz ya kan? 1 juz. Full Jadi full maksudnya 30 juz ya. 30 juz maksudnya 30 juz. Jadi maksudnya itu adalah nilai daripada surat Al-Ikhlas tadi. Ya kalau qul huwallahu ahad. Udah Allah the one and only, ya kan? Allahus samad. Hanya Allah tempat kita bergantung. Jadi tujuan kenapa dikatakan sepertiga dari ke dalam Jauharul Qur'annya Imam Al-Ghazali itu jelaskan bahwa nilai daripada Al-Ikhlas ini luar biasa. Nilainya, ya. Bahkan ada tafsir secara khusus ya tentang Al-Ikhlas ini. Ya, tafsir khusus surat Al-Ikhlas. Jadi kenapa dia misalnya tadi disebutkan 3 kali Al-Ikhlas sama seperti baca Al-Quran yang 30 juz tadi. Karena nilainya, kalau kita meresapinya, kemudian kita mentadabburi maknanya, maka baru dia akan menjadi nilainya seperti baca 30 juz Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dalam sholat bolehkah kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Bukan bagian dari yang membatalkan sholat. Oh, bukan bagian dari membatalkan sholat, membaca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi hukumnya mubah aja gitu, maksudnya nggak apa-apa aja. Boleh. Okay. Bahkan ada sahabat yang hanya baca Al-Ikhlas saja ya. Kemudian Rasulullah sahabatnya menegurnya nggak apa-apa karena dia saking cintanya pada surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi dia Saya imam Al-Ikhlas, cinta pada surat Al-Ikhlas. Nah, sebagian ada yang jadi dalil cinta banget karena nggak hafal ayat yang lain gitu kan. Jadi Al-Ikhlas terus. Seperti itu. Jadi itu dalil saya sih. Itu dalil saya. Nggak masalah. Oke, berarti nggak masalah ya Ibu Yuni Marnis. Ya, nggak masalah. Insya Allah keraguannya hilang, Insya Allah. Soalnya tadi kita ragu-ragu gitu saat boleh atau enggak nih gitu. Nah sekarang berarti udah nggak ada keraguan ya, Insya Allah. Ya, boleh. Baik, barakallah. Oh, ada lagi yang bertanya. Ada Pak Muhammad Rifai dari mana nih? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz ya. Dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu kadang-kadang kan masing-masing imam itu membaca bacaannya, Al-Fatihahnya dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang kan berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kita tuh pada waktu berjamaah, misalkan sholat zuhur gitu kan, kita membaca Al-Fatihahnya dan surat-surat pendeknya itu kadang-kadang belum selesai, tapi imam sudah melaksanakan ruku atau mungkin untuk gerakan sholat yang berikutnya. Untuk pertanyaan pertama, jadi saya sebagai makmum itu wajib menyelesaikan Al-Fatihah dan membaca surat-surat Al-Quran ayat-ayat pendeknya tadi atau langsung mengikuti imam ruku? Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Terus untuk pertanyaan yang kedua Ustadz, pada waktu terutama ini ya mohon maaf pada waktu bangun di pagi hari ya kemungkinan sekitar sepertiga malam itu Ustadz ya mau melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya, itu kendala saya pribadi jujur ini mohon maaf pada waktu melaksanakan ya sholat tahajud itu kadang-kadang kita tuh terkendala sering menahan
kayak semacam buang angin itu Ustadz. Jadi pada waktu kita melaksanakan sholat, kita menahan buang angin itu hukumnya gimana? Apa kita membatalkan sholat kita ambil wudhu lagi, atau kita untuk tetap melanjutkan sholatnya atau sholat berjamaahnya tadi Ustadz. Jadi itu Ustadz pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren pertanyaannya Pak, keren. Barakallah. Pertanyaannya banyak yang request sama kita nih. Oh iya. Oke. Jadi kalau misalnya imam itu baca Al-Fatihah, makmum kan diam. Jadi kalau kebiasaan Nabi itu, para sahabat kalau Rasul itu baca surah Al-Fatihah itu kan, para sahabat itu diam, hening sekali. Karena nanti, insya Allah ya, nanti kita jelaskan bagaimana turunnya surah Al-Fatihah ini ya. Nanti aja ya, karena panjang ya. Panjang. Yaitu bagaimana turunnya surah Al-Fatihah, betapa agungnya. Jadi pada saat baca surah Al-Fatihah itu hening. Nah, pada saat, makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i ya, kita nggak boleh ngikut baca bareng Fatihah sama imam. Nah, oleh sebab itu imam, tapi ini banyak yang nggak paham. Ya. Sunnah imam itu diharuskan berhenti dulu setelah baca Fatihah untuk biar makmum bisa menyelesaikan surah Fatihahnya sendiri. Jadi berhenti, waladhdallin, amin. Berhenti sejenak makmum. Ya. Nanti imamnya kalau udah ukuran makmumnya sudah selesai baca Fatihah, baru dia baca surah lagi. Nah, tapi kalau kejadiannya kayak tadi, kemarin makan mie juga umpat-umpat. Seperti itu. Oke. Nah, jadi pada saat imam ya sudah ruku, kemudian kita belum selesai baca Fatihah, selesaikan aja Fatihahnya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya imamnya sudah salam, nah kita belum selesai baca Fatihah, itu baru, karena yang batal itu jamaahnya. Tapi kalau sholatnya nggak batal. Nggak batal. Nah, tapi kalau lebih dari 2 atau 3 rukun itu jamaah kita nggak dihitung jamaah, jadinya nggak dihitung pahala jamaah. Jadi kalau misalnya kalau udah lebih dari 2 rukun yang kelewat, nah, atau 3 rukun itu nggak dihitung jamaah kita. Misalnya begini, imamnya Allahu Akbar, kita masih baca Fatihah. Ini imamnya ke ruku nih. Ya, ke ruku, kita masih baca Fatihah. Kemudian sami Allahu liman hamidah gitu kan. Ya. Kita masih boleh tuh nyelesain Fatihahnya, kemudian langsung kita ruku. Walaupun imamnya sudah sami Allahu liman hamidah tadi. Tapi baiknya tadi ya beriringan ya. Jadi kalau imam sudah ruku, ya kita ruku. Imam sudah berdiri, kita berdiri. Nah, kalau misalnya kalau dalam jamaah kita nggak perlu baca surah pendek pada saat jamaah. Nah, kenapa makanya di dalam jamaah itu imam itu disuruh berdiam sejenak untuk makmum menyelesaikan Fatihah, supaya nanti ketika imam baca surah pendek itu makmumnya menghayati juga, mentadaburi maknanya juga. Seperti itu. Faiza quri'al Quran fa'ansitu lahu, kalau Al-Quran dibacakan diamlah dan dengarkan dan renungkanlah. Seperti itu Pak. Jadi kita nggak perlu baca surah pendek, jadi cukup mendengarkan bacaan surah pendek yang dari imam saja. Iya. Seperti itu. Berarti dihitung jamaahnya itu ketika kapan Ustaz? Nah, dihitung dia nggak hitung di jamaah jadinya kalau nggak ikuti imam. Kalau kan imamnya udah misalkan Allahu Akbar ruku gitu ya. Nah, kita belum selesai nih Al-Fatihah, misalkan masih iya karena budaya karena stain, si imamnya udah sami Allah liman hamidah. Nah, kita selesaikan. Itu kita masih jamaah. Dihitung jamaah. Yang nggak dihitung jamaah itu kalau lebih dari 3 rukun. Kalau ihtiyatnya itu lebih dari 3 rukun. Misalnya tadi imamnya sudah at-tahiyat, kita belum at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibah. Kemudian kita masih belum ruku. Enggak, tasyahud kedua misalnya. Kita lagi rakaat kedua nih. Kemudian imamnya sudah sujud kedua nih, kita masih belum ruku, itu sudah nggak ikut jamaah namanya. Tapi saya pernah dengar ini Ustaz ya, saya pernah dengar katanya harus ngejar rukunya. Jadi walaupun belum selesai Al-Fatihah itu kalau masbuk. Itu kalau masbuk. Oh. Masbuk. Gimana tuh maksudnya Ustaz? Masbuk. Gimana maksudnya?
Maksudnya itu adalah kalau misalnya kita masbuk di rakaat kedua, kita masbuk nih, kemudian kita belum selesai baca Fatihah, kita harus barengan ruku karena kita dihitung jamaah. Hitung jamaahnya itu adalah pada saat kita ruku bersama-sama. Oke. Ukuran diikutin ngikutin jamaahnya itulah pada saat ruku bersama-sama. Oke. Seperti itu. Tapi kalau mulai dari awal takbiratul ihram bareng-bareng itu nggak masalah, nggak apa-apa. Oh, Begitu. iya, iya. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan lebih khusyuk lagi karena udah tahu kan. Tapi Iya. kalau kita nggak tahu, aduh ini saya 3 rakaat atau 4 rakaat, jadi nggak ingat Allah, ingat rakaatnya. Was-was ya, iya, iya. Makanya fikih itu wajib, Bang Irsal, untuk memahami mana yang rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat itu wajib. Iya. Supaya Makanya, apa? Tidak ada was-was. makanya kami undang Ustadz untuk menghilangkan keraguan-keraguan Ya, ini. Gitu. keraguan-keraguan itu. Makanya Yang kedua, sholatnya Ustadz. satu orang alim. Oh iya, Masya Ya. Allah. Apa tadi, Ustadz? Sholatnya satu orang alim? Sholatnya orang yang alim, yang paham dengan sholatnya itu jauh lebih utama. 2 rakaatnya orang alim itu jauh lebih utama dari 1000 sholatnya abid. Jadi pengetahuan kita tentang sholat itu apa namanya menentukan ya Menambah fadilah dan kualitas ya. keutamaannya, kualitasnya tadi. Jadi kualitas sholat itu 1 banding 1000 tuh kalau kita paham sholat kita tadi. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Seperti Pertanyaan itu. yang keduanya, Ustadz, tadi. Ya. Oh, yang kedua apa ya? Yang ini, kalau ada angin itu, Nah, langsung jawab ya. Udah paham nih. Kalau iya. misalnya ada angin, angin apa nih maksudnya? Angin sepoi-sepoi atau nah angin pokoknya Ya angin itu. bawah lah ibaratnya, angin knalpot lah ibaratnya kan. Jadi kalau ada angin, Sama knalpot dah. ya kita kan kalau orang Sunda kan nyari bahasa halus gitunya. Iya, iya, Itunya. iya. Jadi nyari bahasa halus biar selalu halusnya gitu. Padahal maksud Sejak tujuannya kapan sama, jadi orang tapi Sunda, Ustadz? orang timur. Oh, Iya. Jadi pada saat kita misalnya Allahu Akbar, kita ragu iya, bisa kentut apa enggak. iya. Nah, itu juga bisa menghilangkan atau mengalihkan kita daripada menghadirkan diri di hadapan Allah. Karena kita mikirin kentut kita, ini lebih hina lagi yang kita pikirin, yaitu kentut kita gitu kan. Apa gitu kentut apa enggak. Makanya caranya adalah pertama, kalau tidak ada bau, kalau ragu nih, enggak ada bau. Yang kedua, enggak ada suara. Nah, jadi kalau Tapi enggak kan ada banyak, bau, Ustadz, yang nggak ada enggak ada suara. suara, dan yang ketiga, tidak merasakannya tadi, ragu. Oke. Ya, kemudian nggak ada Kalau bau, suaranya nggak ada. Terus saya kentut apa nggak tadi ya? Ah, itu ragu tuh. kalau Maka menahan, langsung Ustadz, itu dia dihitung tidak kentut. Seperti itu. kalau mohon maaf Ustadz, kalau menahannya gimana Ustadz? Menahan. Oh, menahan ini tadi ya. Nah, kalau menahan nggak apa-apa, Pak. Tapi yang makruh itu menahan ketika sebelum sholat. Jadi karena malas wudhu lagi, jadi dia tahan begitu. Itu nggak boleh. Itu Oh, Iya, nggak ini. disukai itu. Tapi kalau misalnya pada saat sholat, udah misalnya dia nahan, ya nggak masalah. Oh, Ya, iya. nggak masalah. oh, sebelum sholat itu apa tadi, makruh ya? Makruh, ya. Makruh ya. Makruh. Jadi lebih baik diselesaikan dulu tuh masalahnya Dikeluarkan dengan dulu cara adat ya. masalahnya. Masalahnya diselesaikan dulu baru sholat. Supaya tidak mengganggu. Tapi kalau misalnya udah rakaat ketiga, itu kan nggak apa-apa Iya. ditahan. Oh, gitu. Tapi Iya. kalau sudah membludak banget sehingga menghilangkan kehusyuan, jadi ini aja. Intinya kalau itu bisa mengganggu sholat kita, kehusyuan kita, nggak membatalkan sih secara fikih ya, nggak membatalkan. Tapi kalau itu mengganggu kehusyuan kita, kita keluarkan. Diselesaikan Seperti aja itu. secara adat ya. Diselesaikan aja secara adatnya. Ya di kamar mandi sih diselesaikannya, dengan di situ. Kenapa, Pak? Oh, udah. Siap-siap. Ya. Baik. Satu lagi nih, ada Ibu Yuli. Jadi ada dua ikhwan, ada 2 akhwat yang bertanya. Silakan Ibu Yuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, silakan. Mau tanya, kalau misalnya kita sholat berjamaah kan di masjid, terus imam saat membaca Al-Fatihah, kita saya pribadi gitu ya, membaca artinya dalam hati biar bisa konsentrasi, itu gimana Ustadz? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, terus kan nanti ya Allah segala puji hanya milikmu gitu, Tuhan seluruh alam gitu. Sayanya tapi dalam hati nggak diucapkan, cukup hati saya yang ini, maksudnya biar bisa konsentrasi. Terus pas saat sujud juga kan
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kadang kan imam lama kan, terus nanti saya juga baca artinya, ya Allah Maha Suci Engkau, ya Allah Tuhan, dengan segala pujianmu dan ampunilah hambamu ini ya Allah gitu. Tapi itu yang artinya itu dalam hati itu gimana Ustaz? Iya, memang dalam sholat itu arti itu kita bacakan dalam hati, nggak boleh diucapkan ya. Jadi memang harus dalam hati. Jadi ketika kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah semua pujian. Jadi dalam hati kita mengucapkan bahwa saya ini hamba tidak penuh dengan kekurangan, tidak pantas dipuji. Mau sebesar apapun orang memuji saya, tapi saya nggak sedikit pun, seujung kuku pun saya nggak pantas dipuji. Nah seperti itu. Jadi benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Tadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan dibaca dalam hati itu nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Pas saat sujud bisa Ustadz misalnya minta ampunan, minta ya, minta sujud tapi dalam hati itu boleh ya Ustadz? Ya boleh. Apalagi sujud terakhir itu boleh, tapi dalam hati. Jangan diucapkan ya. Ya, jangan diucapkan. Dan sunnahnya ya pada saat sujud terakhir yang paling afdol ya. Kita minta segala hajat kita di hadapan Allah. Nah, nanti ada adabnya ya pada saat berdoa selesai sholat, kemudian pada sujud terakhir tadi. Sama itu Ustadz, kalau pas saat imam membaca ayat Al-Quran itu kan kita kan diem ya di situ ya. Tapi hati itu sambil berdoa, ya Allah rahmati kami dengan bacaan Al-Quranmu ini, ya Allah rahmati kami dengan bacaan Al-Quran. Itu gimana Ustaz? Ya boleh, nggak apa-apa. Bagus. Jadi kalau kita nggak paham, misalnya kan arti dari Al-Quran itu ya kita minta rahmat, kita minta dipahamkan ya Allah. Yang penting jangan lepas kendali. Hati kita itu jangan sampai melenceng daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membatalkan sholat. Pokoknya khusyuk itu kita mau minta apapun dalam sholat nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya level yang tadi, yang kita hanya mengingat Allah, kita benar-benar mengembalikan diri pada Allah, itu level tingginya. Nah, jadi kita belum mampu mungkin seperti itu kan. Nah, tapi kita belajar. Ya. Jangan kita sholat, saya mau sholat hajat karena saya mau minta sesuatu. Berarti kan tujuan kita sholat bukan lillahi ta'ala, tapi karena sesuatu tadi. Nah, tapi apakah boleh? Boleh. Nah, tapi latihannya kita dari tadi, ya alhamdulillah syukur-syukur. Kalau ada masalah, sholat hajat, ya kan. Kalau minta rezeki sama Allah melalui sholat, itu sudah sangat luar biasa, bagus, gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah pada level mahabbah, cinta pada Allah, kita udah nggak ngarepin apa-apa lagi, ya kan. Yang ada hanya syukur saja. Ya syukur banget saya diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa meresapi sholat ini. Syukur banget saya diberikan hidayah untuk saya bisa sholat. Jadi hanya kesyukuran saja. Seperti itu. Tapi nanti level tinggi, yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu atas pertanyaannya, mewakili banyak penanya yang lain. Oke. Dan itu Ustaz, kalau di akhir, di sujud terakhir itu bebas doa apa saja. Kalau misalkan kita doa, tapi dalam hati itu ya, Allahumma, misalkan minta husnul khotimah gitu bisa juga. Ya. Bisa, bebas. Meminta Lamborghini juga boleh. Oh. Iya benar. Tapi yang penting, maksudnya boleh diucapkan nggak gitu? Misalkan subhanallah. Nggak, diucapkan jangan. Jangan diucapkan. Jadi usahakan ya. Ya. Karena kan dalam sholat itu yang perlu kita jaga adalah kita membaca bacaan sholat dengan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dibenarkan. Iya, soalnya supaya suci. Saya sempat ada yang membid'ahkan tuh Ustaz. Waktu sujud lama misalnya di akhir. Bukan saya, maksudnya orang lain gitu misalnya. Iya. Gitu sujudnya, ternyata ada aja tuh yang membid'ahkan. Iya, kalau misalnya sujud terakhir itu kalau jadi imam jangan ya. Nah, jadi imam itu nanti kasihan yang belakang. Makanya kalau jadi imam, ini mungkin ada bapak-bapak yang hadir, kalau jadi imam itu harus sadar ya. Jangan baru hafal juz 30 sama juz 1 gitu kan. Habis itu panjang, dia yang menikmati. Itu dalam Islam nggak boleh. Itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, makanya ya, imam itu harus mengikuti makmum. Jadi kalau ada makmumnya yang nggak bisa berdiri lama, maka ayat pendek saja. Seperti itu.
harus inilah ya, harus mengetahui tentang makmumnya seperti apa ya. Iya, seperti itu. Siap. Itu tadi doa-doa yang di sujud juga, walaupun doanya dari Quran itu jangan diucapkan ya Ustaz ya? Ya, usahakan. Kalau di akhir sujud ada pendapat yang mengatakan kalau bacaannya dari Al-Quran nggak apa-apa. Misalnya kayak Allahumma gfirli wali waliyya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak apa-apa. Selama kita pakai ucapan tadi kalam ilahi atau doa yang diajarkan Rasulullah di sujud terakhir. Tapi lebih baik dalam hati aja gitu. Ya, dalam hati. Kan doa dari hati kan, lebih enak dengan bahasa sendiri. Ya Allah, Munajat ya. munajat. Seperti itu. Ini terakhir deh Ustaz nih, terakhir saya bacakan di kolom chat Ibu Ria. Pertama pertanyaannya beliau, bacaan amin dalam sholat itu wajib apa sunnah? Baik untuk makmum atau imam setelah surat Al-Fatihah. Itu tuh baik imam atau makmum membaca amin itu sunnah atau wajib. Yang kedua, kalau kita jadi makmum, kita dengar imam nggak baca basmalah saat surat kedua. Kita juga nggak baca bismillah atau nambah baca bismillah dalam diam. Karena kadang ada yang baca bismillah keras, ada yang kecil. Mungkin juga nggak kebaca malah. Gitu, Ustaz. Masalah amin tadi yang pertama ya? Ya. Oke, jadi masalah amin itu hukumnya sunnah, Bang Rizal. Sunnah. Jadi kalau misalnya nggak mengucapkan amin, nggak masalah. Dan amin juga kan bukan bagian daripada surah Fatihah. Nah, jadi nggak baca amin juga nggak masalah. Tapi hukumnya sunnah. Takmin. Dalam riwayat dinyatakan bahwa imam juga ketika mengucapkan amin, itu makmumnya harus bareng-bareng. Karena malaikat juga mengucapkan amin pada saat imam membaca amin. Tapi hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Itu Imam Syafi'i yang sunnah ya? Ya, ini Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan nggak sunnah. Nggak sunnah. Ada yang mengatakan ya, itu pendapat ya, tapi hukum amin itu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Membaca. Kalau kita nggak dengar baca imam baca bismillah itu, kita tuh baca atau enggak, atau kita baca aja dalam diam gitu, karena kadang aja ada yang bacanya kecil gitu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ya pada saat sholat sir ya, sholat diam ya, sholat zuhur sama asar. Ya kita baca, kita baca. Sholat jahar dong. Kok kalau sholat jahar ketika imam baca Fatihah kita diam? Oh, kita diam. Ya, kita diam. Kan tadi kalau Al-Quran dibacakan maka diamlah untuknya kan Al-Fatihah surah Al-Quran. Jadi kita diam, kita tadi kita menghayati dalam hati kita. Ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita ya Allah, segala puji milik Allah. Jadi kita kayak menyimak, mentadabburi dengan bacaan imam. Seperti itu. Ya. Jadi kita diam. Tapi kita diam ya. Kalau jamaah diam. Nah, setelah imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Setelah waladhdallin itu ya. Iya, waladhdallin. Masya Allah, barakallah. Ya. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ada sudah 173 partisipan yang hadir ya Ustaz. Bapak Ibu juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Masya Allah. Ini kalau 174 sudah subscribe juga YouTube Quranholic, ini dahsyat. Kita lagi mau menuju 1000 subscriber pertama di bulan kedua ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel Quranholic. Yang belum subscribe nggak apa-apa, kita insya Allah sabar menunggu untuk subscribe-nya. Tidak dipungut biaya untuk subscribe ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Ibu Bapak subscribe, insya Allah akan dapat informasi-informasi yang kita upload di situ. Contohnya insya Allah setiap jam 13.00 atau jam 1 siang, itu kita mengupload video. Nah untuk saat ini itu kita upload kajian tentang surat Asy-Syams. Kalau nggak salah itu sudah yang keempat yang kita upload ya. Nah nanti hari ini juga ada tuh. Insya Allah setiap jam 1. Nah setelah surat Asy-Syams nanti ada lanjutan surat At-Takasur. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kalau subscribe, insya Allah dapat update-update terkait dengan kajian-kajian kita di Quranholic. Nah kalau mau gampang nanti mencarinya, Bapak Ibu bisa ke playlistnya nanti ya. Nanti kita rapihkan, kita buat playlistnya. Misalkan yang Ustadz Muslihin nih, mana saja ada pembicara yang lain, kita satukan jadi playlist atau misalnya pembahasan Asy-Syamsnya gitu. Gitu Bapak Ibu. Adapun besok kita
akan melanjutkan pembahasan tentang surat At-Takasur. Ya, surat At-Takasur. Nah, bersama guru kita yang lain yaitu Mas Hazir Rahim di subuh hari juga. Silahkan bagi Bapak Ibu yang luang waktunya dan bisa hadir, silahkan hadir. Hari Ahadnya kita di pertemuan Meaningful Al-Fatihah. Ya, Meaningful Al-Fatihah tapi eksklusif. Bapak Ibu harus daftar dulu agar kita tahu yang serius, yang mau belajar, yang mana. Gitu. Jadi silahkan hari Minggunya ada Meaningful Al-Fatihah. Nanti mungkin Mbak Admin bisa share informasinya ya di grup Quranholic. Gitu. Nah, besok ada pertemuan bersama Mas Hazir Rahim membahas kelanjutan dari surat At-Takatsur gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau subscribe channelnya akan mendapatkan update-update terkait dengan kajian itu. Barakallah ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Keuntungannya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu Quranholic sekalian gitu. Gimana Bapak Ibu? Banyak daging pagi hari ini, sarapannya langsung dengan daging kajian nih. Masya Allah ya. Itu betapa pentingnya nih. Saya ngerasa emang penting banget sih Ustadz. Soalnya itu was-was itu dahsyat ya. Kadang di rumah tangga juga antara suaminya yang was-was atau istrinya itu yang was-was. Nah, itu tuh memang hilangnya karena itu ya. Karena tahu fikihnya gitu Ustadz. Tahu apa ya. Jadi kalau nggak tahu fikihnya kayak tadi tuh misalkan ada angin ya. Ada aja tuh yang karena padahal bisa ditahan tapi karena aduh ini kayaknya tadi ini kentut bukan ya? Aduh, akhirnya ngulang. Atau lupa rokaat. Itu kalau nggak tahu fikihnya, pikirnya banyak was-wasnya, Ustaz. Ya, banyak was-wasnya. Masya Allah. Makanya penting dipahami lah ya. Masya Allah. Gitu. Jadi salat ini juga nanti ya bisa mengantarkan kalau kita sudah pahami, sudah benar-benar itu akan merasakan. Dan alhamdulillah Bang Irsal ya, bahwa orang kalau sudah dalam posisi tunduk, makanya orang itu ketika dia sujud, itu sebenarnya Allah taruh beban di sini, makanya orang itu sujud. Jadi beban itu adalah cara Allah manggil kita sholat. Beban, masalah, dan sebagainya. Itu cara Allah memanggil kita sholat. Makanya kita sujud itu karena kita tidak mampu menanggung beban kita. Itu makanya dalam sujud itu adalah bentuk kesadaran kita. Oh, jadi kita membawa beban ke Allah aja biar beban Allah. Dan kita paling bisa jujur sama Allah kan? Iya. Nah, kalau misalnya sekarang punya maksiat sesuatu, kemudian mau cerah sama teman, mau curhat, ya Bang Irsal ya. Besoknya udah ada di medsos ceritanya. Iya. Artinya kalau kita mau jujur-jujuran, tahu apa ya, ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan kekurangan diri kita dan kita merasa bersalah dan kita ingin memaafkan diri kita, yaitu melalui Allah, melalui sholat tadi. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau ke manusia kan kita masih jaim gitu kan. Nggak mungkin saya ceritakan dosa saya yang ini gitu kan. Saya malu gitu kan. Iya. Tapi kalau sama Allah kita nggak ada malu-malunya ya. Yang seharusnya kita malu pertama kali pada Allah gitu. Iya. Nah, jadi yang menciptakan kita, yang ngasih kita lidah, yang ngasih kita mata, telinga, tapi kita gunakan untuk durhaka kepadanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita banyak-banyak istighfar dan harus banyak-banyak menyadari ini semuanya. Ya. Nah, pertemuan selanjutnya bahas apa Ustadz? Tadi kan sudah 2 tuh hudurul qalbi dengan tafahum. Ya, nanti ada ta'zim, nanti kita akan bahas tentang roja. Apa sih yang di roja? Bagaimana sih pengharapan atau apa sih yang dimaksud dengan pengharapan kepada Allah? Satu sisi kita disuruh roja, tapi satu sisi kita disuruh takut. Oh, itu dibagi itu masih rangkaian sholat juga Ustadz? Sholat. Dari 2 nih, tinggal 4 lagi. Saya lihat tadi Ustadz ada buku. Nanti ada nih. Oh, apa itu Ustadz? Nih. Coba agak dekat Ustadz. Ya. Ke mana nih? Ke tengah. Oh, ke tengah. Ini. Iya, Ulumuddin. Oh, buku Ihya Ulumuddin. Dan beberapa referensi lain, ada Futuhat Makkiyah. Arabi, ada Rahasia Salat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada banyak lah insyaallah. Kita persiapkan. Itu bil Arabi ya atau bil Indonesia? Bil Arabi. Oh, bil Arabi. Ya Ustaz aja lah, kita dengerin aja lah. Oke, makasih banyak Ustaz. Perlu merujuk biar nggak kemana-mana, jadi biar fokus ke pembahasan.
Oh, jadi tadi Ustaz sambil lihat buku itu ya? Ya poinnya aja sih, saya baca, udah Poin-poinnya. baca sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah ini udah ngaji, udah lama nih ngaji ini. Ya Hmm. tapi supaya kembali lagi ke laptopnya gitu kan. Laptopnya ya kita lihat sedikit gitu. Siap, barakallahu fiik. Ustaz, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Pengersan. Ada yang Terima direct kasih banyak message. Ibu-ibu. Ya. Ada yang direct message juga ke saya, Afwan bisa minta YouTube linknya atau channelnya. Oh, boleh. Ibu boleh ketik Quran Holic di YouTube atau nanti Mbak Admin ngirim linknya di sini nih ya, sambil kita closing mungkin nanti sambil kita tutup. Nah, itu tuh udah tuh ada link YouTube-nya ya. Silahkan klik itu link YouTube-nya, nanti masuk ke YouTube, terus pencet yang tulisan subscribe. Sekali aja, ya, sekali aja. Judulnya buku karangan siapa Ustadz katanya? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ya Ibu ya. Oke. Ustadz sekali lagi makasih banyak ya Ustadz ya. Ya, Jangan sama-sama. lelah dan capek-capek. Ustadz yang belajar, Insyaallah. kita yang menikmatinya. Masya Allah. Bareng-bareng kita belajar. Ya, Kita oke. belajar. Bapak Ibu, makasih juga. Tadi kalau yang mau ngasih feedback silahkan. Tadi saya baca di kolom chat ada Alhamdulillah daging semua ilmunya. Kemudian Alhamdulillah jazakillah Ustadz. Mas Imam terima kasih juga. Alhamdulillah daging banget Ustadz. Bisa dilanjut lagi Ustadz. Bahas sholat daging banget. Barakallah. Makasih banyak. Bapak Ibu juga kami Alhamdulillah. terima kasih banyak atas kehadirannya, atas supportnya. Ya, yang tiba-tiba ngasih sponsor, tiba-tiba kontribusi, barakallah kami ucapkan terima kasih juga. Karena memang ini kajian ini insya Allah bisa berlangsung juga pastinya karena ridho Allah, karena karunia Allah dan juga ada tangan-tangan Allah lewat Bapak Ibu nih, support apapun itu ya. Jadi terima kasih banyak. Yang penting tetap setia dan semangat terus untuk belajar karena kita bareng-bareng bisa berlangsung juga semangat gitu ya. Barakallahu fikum. Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube-nya dan bunyikan loncengnya biar setiap ada upload baru akan diberitahukan kepada Bapak Ibu. Free ya. Banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz, makasih banyak bahagia Ya, dunia sama-sama. Ya, Bapak Ya, Ibu, sama-sama. sempurnakan dengan hamdalah, istighfar, barakallahu dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil dan bunyikan loncengnya biar setiap ada upload baru akan diberitahukan ke Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, sama-sama.